Ya, oke ya Pak ya. Ini yang mau dikirim satu jantan, dua betina ya. Jantannya gelang hijau ya Pak ya. Jantan gelang hijau dan yang merah ini yang betina ya. Jenis jumbo tronton ini. Ini adalah batangnya paya, batang pepaya, rumput odot, rumput gajah lah ya, dan ada dedaknya ya. Kita akan coba ya kasihkan ya. Tuh, seperti ini ya. Dan ini untuk Pak Yudi di Jakarta ya. Untuk Pak Yudi di Jakarta, ini adalah batangnya paya, batang pepaya, rumput odot, rumput gajah lah ya, dan ada dedaknya ya. Kita akan coba ya kasihkan ya. Tuh, seperti ini ya. Lihatin teman-teman ya. Ini sudah masuk kategori pakan alternatif karena hanya dedak dan batang paya serta rumput odot ya, seperti itu. Bisa eceng gondok, pokoknya hijau-hijauan ya. Yang penting diparut. Kalau kepengen bagus lagi dicampur maggot atau konsentrat pedaging, udah istimewa ya. Jadi untuk pelihara endok dengan skala banyak harus punya pakan alternatif. Nah, dengan pelihara populasi banyak enaknya seperti ini. Ini bahannya adalah rumput pure murni ya, rumput yang buat makan kambing. Kita coba ya. Tuh, seperti itu ya. Teman-teman bisa bayangkan kalau pakannya endok selalu mengandalkan pabrikan. Lihat. Ini rumput buat makan kambing ya, seperti itu. Karena apa? Karena yaitu tadi populasinya banyak. Bukan berarti ini endok lapar, bukan. Memang endok itu makannya seperti ini. Ya. Jadi yang namanya mesin potong itu atau pencacah rumput penting sekali. Ya, seperti ini ya teman-teman. Ini adalah batang pepaya. Ini batangnya pepaya ya. Batangnya pepaya dibuang seperti ini. Ya, dikupas. Kita dalamnya kita ambil ya. Setelah itu diparut. Nah, diparut menggunakan ini parutan kelapa ya. Parutan kelapa seperti ini nih. Nah, ini seperti ini, mesinnya seperti ini ya. Ini khusus buat peternak-peternak besar ya, buat peternak yang populasinya banyak. Nah, dia seperti ini. Ya, setelah ini halus seperti ini, harus punya mesin pencacah rumput seperti ini. Ini adalah rumput odot kalau di kampung saya. Kalau ada yang bilang ini rumput gajah. Setelah digiling menggunakan seperti ini ya, mesin pencacah rumput. Ini jadinya seperti ini. Terus diracik, diaduk dengan dedak ya. Dengan dedak jadinya seperti ini teman-teman. Nah, ini jadinya seperti ini. Jadi ini komposisinya batang paya, dedak dan rumput odot. Boleh lagi dicampur sama yang lainnya lagi. Ini sudah ada dedaknya. Dan ini sangat membantu sekali untuk mengeluarkan biaya pakan ya, seperti ini. Nah, teman-teman bisa dikombinasikan lagi dengan konsentrat petelur kah atau konsentrat pedaging, sesuaikan dengan kebutuhan. Yang jelas ini adalah makanan pokoknya ya. Ini makanan pokoknya. Kalau ini masih murni ya, hanya tangkal paya, dedak dan rumput odot. Nah, seperti ini. Kita kasihkan itu tanpa konsentrat, tanpa pur ya, hanya seperti itu. Itu bahan bakunya dan alat-alat pencacahnya seperti itu. Dengan populasi banyak, ternak skala besar menggunakan pakan, karena pakan itu penting sekali. Bagaimana mau kita produksinya lancar kalau pakanan kita irit? Pakan irit karena pakan mahal kan, seperti itu. Nah, kalau kepengen praktis, yaitu tadi harus ada alat seperti ini. Bisa beli di toko. Dan ini buatan sendiri menggunakan mesin sanyo bekas, pakai mata pisau, dilobangin. Hasilnya seperti itu ya untuk potong rumputnya. Gitu. Nah, syukur-syukur sambil budidaya maggot seperti ini. Nah, ini budidaya maggot seperti ini ya. Nah, tuh. Ini maggot ini. Ini untuk menambah protein, karena ini proteinnya sangat tinggi sekali ya, sangat tinggi sekali, seperti ini.
Tuh, seperti itu ya, luar biasa itu. Wah, makanan lezat. Telur aja kalah ya proteinnya ya sama maggot ya. Telur hanya berapa persen kandungannya, tapi kalau maggot udah luar biasa ya. Ya seperti ini ya teman-teman ya. Nah ini yang belum diracik. Ini batang paya yang belum diracik, tapi sudah diparut ya. Sudah diparut seperti ini. Nanti baru dicampur dengan dedak, daun-daunan atau sayur-sayuran yang didapat dari pasar. Seperti itu. Jadi teman-teman sudah tahu ya, untuk jenis pakan alternatif. Khusus untuk sayuran ini, boleh sayur mayur yang dapat dari pasar, daun pepaya, daun singkong, atau rumput ya, seperti ini ya, rumput lah ya. Jadi rumput ini juga ditanamnya mudah ya, ditanamnya ini mudah. Nah seperti ini ya. Jadi biar bagaimanapun entok kita atau unggas-unggas kita, peliharaan kita butuh yang namanya hijau-hijauan. Jadi kalau sudah ada ini, insya Allah endoknya kuat, kenyang, dan mempunyai seperti makanan alami ya, seperti makanan alami. Jadi seperti itu ya. Itulah pentingnya pakan. Oke, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Terima kasih bagi yang menonton video ini. Jangan lupa bantu subscribe-nya ya. Silahkan komen-komen di kolom komentar. Dan ini untuk mesinnya ya. Untuk mesinnya, cara kerjanya masukkan dari atas, nanti keluar di sini. Ya seperti ini ya. Ini cara kerjanya seperti ini. Oke. Untuk lebih detailnya besok saya akan buatkan videonya lagi. Seperti itu ya teman-teman ya. Dari Kota Malang. Oh ya, mungkin bagi ada yang mau pesan untuk jenis entoknya, Kandang Java siap menyediakan ya untuk bibit-bibit entok berkualitas. Terima kasih. Dan sahabat-sahabat yang mau beternak, insya Allah entoknya selalu ready ya. Dan yang kami tawarkan adalah entok-entok unggulan ya, atau jumbo-jumbo original ya, jumbo-jumbo original seperti ini. Memang kesannya mahal, tapi wajar ya, karena kita memang beli untuk diternak. Jadi memang wajar, karena jelas itu barang pilihan. Beda lagi dengan kayak lebaran kemarin, Pak saya mau beli entoknya untuk dipotong. Oh monggo, untuk dipotong tak kasih yang ini, yang ini, yang ini. Kira-kira seperti itu. Jadi beda ya, beli untuk diternak sama beli untuk dipotong beda ya, dibedakan. Kalau untuk dipotong bisa kayak kasih yang sayapnya kengsrek, yang jalannya pincang, atau yang bagaimana lah kayak gitu. Adalah kategori untuk bibitan atau untuk potongan untuk dikonsumsi seperti itu. Kayak gitu. Jadi kembali lagi, mahal itu relatif ya teman-teman. Mahal itu relatif. Dilihat dari kebutuhan. Kita beli kebutuhannya untuk apa? Wajar kalau memang mahal, karena memang ini entok-entok bagus untuk dikembangbiakkan di daerah-daerah Anda. Kalau sudah berkembang biak ya monggo, Bapak mau jual dengan cara sistem apa saja monggo. Apa enggak rugi? Ya tidak rugi, karena dengan memperbanyak entok ini otomatis nanti katakanlah seperti ini, teman-teman pelihara entok lokal, teman-teman pelihara entok lokal sama teman-teman pelihara entok jumbo seperti ini, dari waktu yang sama, perawatan sama, pakan sama, tapi besarnya beda. Sama-sama umur 2 bulan, katakanlah sama-sama umur 3 bulan. Kalau entok lokal nggak mungkin sebesar ini ya. Nah ini kalau dijual ke pasar otomatis harganya sudah beda. Pertama menarik karena besar. Teman-teman tawarkan juga entok lokal sama-sama umur 3 bulan, tentunya dia akan kecil. Nah ya, jadi ringkas cerita ya jelas lebih menarik yang ini gitu, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Jadi wajar, mahal itu relatif dari mana kita memandang gitu. Kalau memang kita benar-benar beli untuk diternak dengan harapan kepengin mendapatkan jenis keturunan yang seperti ini, mahal itu akan ketutup semua, karena nanti jika sudah berkembang biak udah lupa semua. Seperti dulu awalnya saya dulu cuman 1 jantan 3 betina, 1 jantan 3 betina, dan sudah jual berkali-kali ya teman-teman lah. Untuk indukannya sendiri bahkan sudah nambah indukannya. Nah ini indukannya ya. Nah, ini pejantannya, induk-indukannya. Awalnya dulu 3, nambah lagi
Sekarang indukannya sudah ada 6, sudah pada bertelur ya. Nah, itu sudah ada yang anggrem kayak gitu. Jadi setiap periode turunan seperti ini saya misahin satu untuk calon indukan, atau misahin 2, sisanya bisa kita jual. Lama-lama yang tadinya cuman 3 ekor, alhamdulillah saya sudah terkumpul 8 ekor. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan ini segini banyaknya ini satu induk. Ya, ini satu induk. Jadi saya tidak bisa bicara apa namanya, ternak entok itu menjanjikan atau ternak itu menguntungkan, saya tidak berani seperti itu. Jadi teman-teman silakan dianalisis sendiri lah ya, kira-kira seperti itu. Jadi andai kata teman beli satu pasang atau satu jantan 2 betina saja, oke, biarkan saja untuk sementara 3 ekor dulu. Begitu nanti nelor, masing-masing telur 30, terus diteteskan, berarti sudah jadi 30 minti. Nah, dari minti itu kita besarkan lagi, jadikan lagi indukan lagi. Kira-kira seperti itu. Untuk pasarannya sendiri bagaimana Pak? Pasarannya untuk pasaran gampang Pak, gampang. Asal Bapak punya entok bagus, entoknya menyenangkan, berkualitas, nggak usah bingung-bingung untuk menjualnya. Nanti dari mulut ke mulut akan melihat, oh ya, tempatnya si Anu entoknya bagus-bagus, besar-besar. Seperti itu Pak. Itu. Tetapi mohon maaf, kalau entok kita hanya kisaran segitu-gitu aja, kelihatannya sudah nggak aneh lah, entoknya kayak begitu, udah kurus-kurus, jelek-jelek, males akhirnya beli. Tapi dengan entok yang besar-besar seperti ini, nggak usah ditawarin, pasti akan membelinya. Seperti itu. Pengalamannya saya sendiri mengalami seperti itu. Gitu ya. Nah, mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi atau bisa memotivasi ya. Saran saya, beternak tidak harus banyak-banyak dulu ya. Banyak-banyak, kuasai dulu, pahami dulu. Jika sudah paham, monggo, seperti itu. Kemanapun pengiriman saya selalu ada garansinya. Oke, mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.